sebentar. This call is now being recorded. Oke. Anak-anak di kelas 5 nanti anak-anak akan belajar matematika. Matematika kita masih bilingual. Bilingual artinya kuliah akan mengajar pakai dua bahasa. Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris. Soalnya pakai dua bahasa juga ya. Nanti ada terjemahannya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Nah, di kelas 5 ini kebetulan guru pengampu matematikanya ada dua anak-anak. Jadi nanti ada Bu Lia dan Bu Nila juga. Jadi nanti yang akan mengajar matematika gantian. Gantian Bu Lia atau Bu Nila. Sama saja, tetapi kalau anak-anak mengirimkan tugas yang harus dikirimkan ke WA, khusus anak-anak kelas 5A dan 5B kirimkannya ke Bu Lia, ya. 5A dan 5B kirimkannya ke Bu Lia. Bu Lia sekarang yang sedang mengajar ya. Bagi teman-teman yang kelas 5A yang belum tahu, nanti Bu Lia yang akan mengajar. Jadi semua tugas akan dikirimkan ke Bu Lia sebagai guru pengampu matematika kelas 5A dan 5B. Meskipun yang mengajar Bu Lia tetap tugasnya dikirimkan ke Bu Lia, tapi kalau yang 5C mengirimkannya ke Bu Nila, meskipun yang mengajar Bu Lia, yang memberi tugas matematika Bu Lia, tetapi kalau 5C mengirimkan tugasnya ke Bu Nila. Ya, karena pengampu matematika, pelajaran matematika 5C adalah Bu Nila. Nanti sebaliknya begitu anak-anak. Nanti kalau yang mengajar Bu Nila ada tugas, berarti tugasnya jangan semua dikirimkan ke Bu Nila. Kalau kelas 5A dan 5B, tugasnya tetap dikirimkannya ke Bu Lia, meskipun yang mengajar Bu Nila, dan 5C mengirimkannya ke Bu Nila tugasnya. Begitu ya? Paham kira-kira anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Teman-teman yang 5A mungkin belum kenal, siapa sih ini yang sudah di chatroom ya, yang ngomong terus. Perkenalkan, saya adalah pengampu matematika dan sains. Kalau sains, Bu Lia akan ngajar di semua kelas 5. Jadi 5A, 5B, 5C, nanti sainsnya dengan Bu Lia semua. Tetapi untuk matematika khusus 5A dan 5B saja yang sama Bu Lia ya. Namanya ini, saya namanya Natalia Setiawati Berutarigan. Ya. Anak-anak bisa memanggil dengan Bu Lia ya, atau Mem Lia gitu ya, Bu Lia. Nah, di kelas 5 ini Bu Lia menjadi wali kelas 5B sekaligus menjadi guru pengampu sains kelas 5 dan matematika 5A dan 5B seperti yang Bu Lia sampaikan tadi. Nah, anak-anak nanti matematikanya anak-anak akan mendapatkan buku dari sekolah. Kalau nanti orang tuamu sudah bisa mengambil buku, nanti sekolah akan menyampaikan orang tua untuk mengambil buku di sekolah, membeli buku di sekolah. Tapi yang punya buku dari kakak kelas tahun yang lalu, ya, tahun yang lalu. Ke tahun yang lalunya lagi sudah beda lagi bukunya. Persis kakak kelas yang tahun lalu, yang sekarang sudah di kelas 1 SMP, bukunya sama dengan yang kita pakai sekarang, ya, buku matematikanya sama. Jadi kalau yang punya kenalan atau Cici atau Koko yang di kelas 7 SMP sekarang bisa memakai buku dari kakak kelas itu ya, dari Cici atau Kokonya. Bukunya seperti ini anak-anak. Ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke, sebentar. Waduh. Kuliah harus tutup dulu layarnya sepertinya ya, sebentar ya. Sebentar. Kuliah tak tutup layarnya kuliah, karena kalau pakai layar ternyata nggak bisa lihat ya. Nah, kelihatan? Nah, kelihatan. Nah, ini ya. Buku yang kita pakai ini anak-anak ya.
buku kelas 4. Nah, kelas 4 tapi yang di bawahnya bukan kelas 4 tapi kelas 5 ya. Yang kelas 5. Oh, siapa tuh Arga sudah punya Arga? Oke. Iya, Miss, aku juga punya. Oke, sip. Pinjaman kakak kelas. Pinjam sama kakak kelas. Sama dengan kelas 4 cuma edisinya beda. Sampulnya hampir sama tapi isinya beda anak-anak karena ini khusus kelas 5 ya. Ini khusus kelas 5. Jadi ada tulisannya 5 di sini itu berarti punya kelas 5 yang sekarang kita pakai. Gitu ya. Jadi itu buku yang akan kita pakai. Tetapi memang di buku itu isinya lebih banyak tentang latihan soal. Jadi materinya nanti dari guru yang mengajar, jadi dari Bu Lia atau Bu Nila, begitu ya. Nah, buku yang kita pakai, buku cetaknya yang itu. Kalau yang buku tulisnya sama, masih dengan seperti kelas 4, buku tulisnya buku tulis yang kotak kecil. Oke, bukan buku tulis garis ya anak-anak ya. Khusus matematika kelas 5 bukunya buku kotak kecil. Nah, sudah punya ya buku kotak kecil ya. Nah, buku kotak kecil itu jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga. Kalau mau tebal banget ya nggak apa-apa untuk sekalian untuk kelas 6. Tetapi kalau tetap tidak mau sampai kelas 6 berarti sampai kelas 5 saja nggak usah terlalu tebal. Karena mungkin akan lebih banyak tugas yang akan kuliah berikan di Google Classroom gitu ya. Hanya beberapa yang akan kalian perlu tulis. Dan kalau Bapak Ibu guru mengajar, Bu Nila atau Bu Lia mengajar, anak-anak boleh menulis catatannya di buku tulis masing-masing. Oke, begitu ya. Nah, Iya. ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan anak-anak. Ketika belajar matematika di kelas 5, polanya sudah tidak mau lagi anak-anak seperti yang di kelas 4. Pertama, dengarkan Bu Lia ya. Bagi Bu Lia, kehadiran kalian ketika belajar itu penting. Lalu bagaimana Bu Lia kalau nggak bisa ikut Google Meet karena memang keadaan HP-nya atau gadgetnya dibawa orang tua bekerja? Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak nanti mengikuti dari rumah dengan melihat tayangan video yang akan Bu Lia rekamkan. Jadi Google Meet kita seperti hari ini akan Bu Lia rekam, nanti Bu Lia akan upload di linknya di Google Classroom. Jadi anak-anak yang tidak bisa ikut Google Meet akan bisa ikut tetap dan melihat tayangannya di Google Classroom, begitu ya, lewat link yang akan Bu Lia sediakan. Nah, lalu kalau ada tugas, Bu Lia hanya menerima tugas itu paling lambat 1 minggu. Misalnya kalau hari ini hari Senin, Bu Lia memberi tugas, paling lambat hari Senin yang akan datang, tugas tersebut sudah harus dikerjakan. Ya, kalau kamu tidak kerjakan, mungkin Bu Lia bisa ingatkan 1 kali. Setelah itu Bu Lia tidak akan ingatkan lagi, karena Bu Lia menganggap kamu sudah besar ya Nana ya, sudah kelas 5 sudah beda dong sama kelas 4 ya. Kalau sudah lebih dari 1 minggu, mungkin akan Bu Lia ingatkan 1 kali. Kalau sudah diingatkan tetap tidak mengerjakan, berarti Bu Lia masukkan nilainya 0. Nilai pada bagian tugas tersebut yang tidak kamu kerjakan. Begitu mengerti ya? Jadi jangan sampai menunda tugas. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Karena Bu Lia tidak akan terlalu sering memberi tugas. Kalau pertemuan seperti ini, Bu Lia hanya akan sampaikan materi, tidak ada tugas. Tetapi nanti ada hari yang hanya ada tugas saja, tidak ada materi, berarti dari materi sebelumnya baru dikerjakan tugasnya. Jadi tidak terlalu berat kalau anak-anak disiplin dan bertanggung jawab. Oke, begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kira-kira itu aturannya. Jadi Bu Lia berharap jangan menunda mengerjakan tugas. Kalau nanti ada yang mengatakan, loh Bu Lia nggak diberitahu ke saya, sudah diberitahukan Bu Lia ya anak-anak ya, kalau ada tugas tidak mengerjakan sampai 1 minggu lebih, Bu Lia akan anggap
0. Kecuali ada anak-anak yang memang dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan karena sakit, misalnya sakit dan tidak bisa melakukan apapun, boleh dijabri ke kuliah, nanti janjian sendiri dengan kuliah. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kuliah mau kenal dulu nih teman-teman yang sudah bergabung dengan kuliah yang ada di sini dari 5A. Kalau 5B kuliah sudah kenal ya. Yang 5A dulu. Adakah Alisa Natanela Putri Ismanto? Sudah? Sudah ada? Sudah bergabung? Tidak ada? Oh, belum ya. Lalu Rian. Saya, Bu. Selamat pagi, Rian. Selamat pagi. Timotius Ardianto. Saya, Bu. Oke, selamat pagi sayang. Edu ya, siapa sih namanya ya? Panggilannya Edu ya? Iya. Iya, absen 4 Jericho Nathanael Tamu Bolon. Cici, betul? Cici sudah bergabung belum? Belum. Lalu absen 5, Josbert. Saya. Oke, sampai Josbert. Selamat pagi. Absen 7, Reso Justin Devan Drian. Ada, Bu. Oh, Reso. Panggilannya siapa saya? Devan? Devan. Oke, selamat pagi. Joshua Chandra. Joshua. Saya, Bu. Oh, ada. Selamat pagi, Joshua. Lalu Alexa. Alexa. Adakah Alexa? Belum. Victoria Lintenia Lailisa. Saya, Bu. Oh, Vika. Halo Vika, selamat pagi. Absen 10, Chelsea, Annabelle. Saya, Chelsea. Bu. Oke, selamat pagi Chelsea. Mana sayang? Saya, Bu. Oh, oke. Halo, selamat pagi. Bulia soalnya harus sambil mengingat karena belum sering ketemu. Daniel, Brian, Pak Otonan, Brian. Ini ada Brian kelas 5A, ada Brian kelas 5B ya, tapi namanya beda. Belum ada ya? Oke, Evelyn Esther Leonita. Evelyn? Belum. Gabriela Violeta. Vio? Saya, Bu. Oh, halo Vio, selamat pagi. Pagi, Bu. Gwenevera Sivana Putri Meladiani. Gwen. Saya, Bu. Oke, halo Gwen, selamat pagi Gwen. Selamat pagi. Absen 15, Javier Axel Ardian. Saya, Bu. Axel? Oh, halo Axel, selamat pagi. Absen 16, Jennifer Lorde. Saya, Bu. Halo, mana sayang? Jennifer? Oh iya, halo, selamat pagi. Absen 17, Quinsa. Quinsa, sudah ada belum? Ada yang angkat tangan? Belum? Oke. Lalu, Viviana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Vivi. Absen 19, Juki, siapa sih? Jusi. Siapa sayang panggilannya? Jusi Sandra, Nabila. Sudah adakah? Belum. Albert. Saya, Bu. Oh, halo, selamat pagi Albert. Selamat pagi, Bu. Absen 21, Christian. Ada Saya, Bu. Oh, halo, selamat pagi Christian. Absen 22, Jason. Ya. Oh, halo Jason, selamat pagi. Jason sudah hadir. Absen 23, Wilma. Wilma. Saya, Bu. Oh, halo, selamat pagi Wilma. Absen 24, Nathanael Nainggolan. Saya, Bu. Halo, panggilannya siapa? Nathan ya?
Ya, absen 25 Sweta. Saya Bu. Halo Sweta, selamat pagi. Selamat Oke. pagi Bu. Anak-anak adakah yang belum Bulia panggil di chatroom ini? Semua sudah? Adakah yang kelas 5C di kelas ini yang sudah bergabung dengan Bulia? Ada yang dari kelas 5C? Nggak ada ya? Oke. Baik anak-anak, Bulia tidak akan basa-basi, waktu kita sampai jam 9, masih ada 5 menit. Bulia akan menyampaikan materi kita hari ini. Materi kita Bulia akan ulang, masih akan ulang dari kelas 4 tentang bilangan cacah, whole number, bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu apa sih Bulia? Bilangan cacah itu berarti bilangan yang bulat ya, bilangan bulat yang utuh. Jadi tidak ada pecahannya, semua utuh. Contohnya bilangan bulat itu, bilangan cacah itu mulai dari berapa sih? Ada yang tahu bilangan cacah apa saja contohnya? Mulai dari 0. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 1
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Oke, Leo. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Cukup, 41, Leo, 42, cukup. 43, 44, 45, 46, 47, Ya. 48, 49, 50, Lalu, 51, 52, 53, 54, Sudah, 55, Leo? 56. Oke, terima kasih Leo Maju. sudah memberitahu ya. Nah, artinya semua bilangan yang disebutkan Leo tadi mulai dari 0 sampai tak terhingga yang tidak pecahan. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya itu semua bilangan cacah. Jadi kalau Bulia mengatakan 2,5 itu bilangan cacah bukan? Bukan, karena ada setengahnya itu ya, bukan bilangan bulat. Jadi bukan. Kalau suhu di Salatiga sekarang minus 2 derajat Celcius. Nah, apakah itu bilangan cacah? Bukan, karena negatif ya, minus. Jadi bukan juga. Jadi semua bilangan yang bulat itu kita namakan bilangan bulat, whole number atau bilangan cacah. Oke. Anak-anak boleh menyiapkan buku tulisnya, beberapa hal yang kamu anggap penting boleh ditulis ya anak-anak ya. Bulia akan tunjukkan print screen di layarmu. Bulia berharap semoga bisa kelihatan ya. Oke. Apakah PPT-nya Bulia sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, anak-anak, seperti yang Bulia sampaikan tadi, hari ini kita akan review. Sebenarnya materi ini hanya materi review dari kelas 4, jadi Bulia tidak akan terlalu banyak, karena hanya mereview saja, tetapi tetap akan Bulia minta untuk memperhatikan karena ada nilai khusus untuk nilai review bilangan cacah ini, ya begitu ya. Sekarang materi kita whole numbers, bilangan cacah di kelas 5, semester 1, 2001-2022. Oke, our learning tools, tujuan kita belajar hari ini adalah by observation, you can read the numbers. Jadi, dengan mengamati, sebentar anak-anak ada yang baru bergabung, jadi kuliah harus stop dulu print screen-nya ya. Sebentar. Ada yang baru gabung, sebentar ya. Oke, masih kelihatan kah? Masih. Masih, oke. Jadi dari pengamatan Bulia berharap kamu nanti bisa membaca bilangan. Membaca bilangan itu berarti nanti anak-anak kalau ada angka tertulis, anak-anak bisa membaca bilangan tersebut dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, begitu ya. Oke, and then the second learning tools by discussion, you can find the place value of numbers 2 million.
Jadi dari diskusi yang kita lakukan hari ini dan pertemuan hari ini, kamu dapat menemukan place value itu berarti apa? Nilai tempat, ya, nilai tempat pada angka hingga 1 juta. Jadi kita di kelas 5 ini akan belajar angka sampai jutaan saja. Jadi tidak lebih dari itu. Meskipun kamu sudah tahu angka sampai triliunan, tapi kita membatasi hanya sampai jutaan saja, ya. And then the third, by game, you can comparing numbers within million. Jadi pada pertemuan berikutnya, Ulia akan menyediakan game di Quizzes. Anak-anak sudah pernah ikut Quizzes? Di kelas 4? Pernah. Pernah. Seru ya. Nanti dengan game Quizzes itu pada pertemuan yang akan datang, tapi ya, Ulia akan meminta kamu untuk bisa comparing numbers, membandingkan bilangan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, sampai bilangan angka jutaan. Jadi nanti semua materi akan Bulia sampaikan hari ini untuk 3 bagian ini, dan Bulia berharap kamu bisa mengikuti dengan baik. Pada pertemuan yang akan datang akan ada kuis untuk membandingkan bilangan, ya, membandingkan bilangan sampai jutaan. Oke. Read the numbers. Bagaimana membaca bilangan, membaca angka. Oke, anak-anak bisa lihat layarnya? Bisa. Number. Angka Bisa. berapa? Angka berapa? 9. Oke, 9. Nah, sebentar anak-anak. Sudah hafal bilangan dari 0 sampai, kalau jutaan sudah hafal dalam bahasa Inggris? Sudah bisa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Inggris. 1, 0. Iya. Ya, 1, 2, 3, gitu ya. Bisa ya? 4, 5. Di bahasa Inggris sudah diajari? Iya, sudah, Bu. Sudah, oke, good. Sudah. 9 ya. Oke, next. Bagaimana membacanya ini? 8. You can read the number, oke. 8. Bisa 8. So, the odds of this berdua digabung begini membacanya jadi 98. 98 ya, 98 ya. 98. Nah, kalau begini tadi hanya 9 saja, hanya 9 saja. Tetapi kalau ditambah begini jadi 98, 98. Oke, good. Oke. Is 7. Jadi membacanya, you can read the number? 987. Oke, 987. Oke, good. 987 ya. Jadi 987. Next. What is the number? 9,876. Oke. 9,000 gitu ya. 9,000. Loh, kok susah sekali bacanya tuh, Bu Lia? Mungkin lebih gampang kalau anak-anak mau beri tanda tertentu. Tanda tertentu apa yang perlu kita tambahkan di angka ini? Dot. Kalau dalam bahasa Indonesia dikasihnya titik ya, dot. Tapi kalau bahasa Inggris koma. Jadi supaya lebih gampang boleh pakai dot saja ya. Oke. Karena sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Sebentar, ada yang gabung dulu anak-anak. Sebentar. Ada yang gabung, boleh harus terima dulu ini ya. Jericho Nathanael. Halo Nathan. Oke, beliau ulangi ya. Begini ya. Nah, dengan begini mungkin lebih mudah dibaca. 9,876. Ya. 1000. Next, Bulia tambah lagi angkanya. Masih bisa membaca nggak ini? Bisa. Bisa. Anak-anak posisi titiknya tetap di situ atau berubah tempat ya? Berubah. Harusnya di mana ya? Di depan 8. Oke, antara 8 dan 7 ya. Mengapa harus di antara 8 dan 7? Ada yang tahu? Kenapa titiknya harus boleh letakkan di antara 8 dan 7? Tidak tetap di antara 9 dan 8. Ada yang tahu mengapa? Nggak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Nares tahu. Nares, jangan menunjuk orang lain.
Karena sudah puluhan ribu, Bu. Iya, karena tanda titik itu untuk memberi tanda setiap ribuan, begitu ya Nana, ribuan. Untuk yang pertama, setiap kali ada angka 3 angka di belakang, ini berarti 3 angka ya. 1, 2, 3. Nah, 3 digits you can separate by dot. Jadi kamu dapat memisahkannya dengan memberi tanda titik atau koma kalau bahasa Inggris ya. Nah, untuk menunjukkan itu adalah ribuan, begitu ya. Untuk menunjukkan itu adalah tanda ribuan. Kalau begini berarti membacanya bagaimana anak-anak? In English? Bahasa Indonesia dulu, Deng. Bahasa Indonesia membacanya bagaimana? 98.765. Iya, 98.765. In English? 98,765. Ya, 765. Oke, good. Oke, dia tambah lagi. Kalau di sini angka titiknya, tanda titiknya berubahkah? 87. Berubah. Antara berapa? 7 dan 6 ya. Pindah dong posisinya ya. Kalau begini membacanya dalam bahasa Indonesia dulu. 654. Anak-anak membacanya bukan 987,664, bukan begitu ya. 987.000 gitu ya. 654. Ini English? In English? 987,000. Yes. 987,600 and ya 54. Okay, good. Nah, next. Duh, banyak sekali Bu ya. Kalau ini tanda titiknya, bagaimana kah ini? Antara Antara mana? 9 dan 8. Antara 9 dan 8 dan antara 6 dan 5, good. Nah, sekarang tanda titiknya ada 2 ya anak-anak ya. Jadi tanda titiknya 1 untuk pemisah ribuan, 1 untuk pemisah ini berarti apa ini? Posisinya sebagai jutaan. Betul, setiap kali 3 angka kita beri tanda pemisah untuk memudahkan membaca, begitu ya. Berarti kalau ini membacanya dalam bahasa Indonesia 9 juta, betul. 543. In English? 976,543. Oke, good. Oh, sebentar. Oke. Berarti bisa ya. Nah, sekarang kalau ganti angka, Bulia akan minta, Bulia akan tunjuk aja deh. Yang sudah hadir ini, Alexa sudah hadir, Alexa? Oke. Ini bacanya bagaimana sayang dalam bahasa Inggris ya? Kita langsung bahasa Inggris ya. Yang angka yang ini? 4. Good. 4. Oke. Next. Bulia mau dengar suara Sweta. Next. Sweta sayang ini. Ini berapakah membacanya? You can read the number? 4? 40. Oke, good. 40. Bisa 40. Next. Bulia mau Vika? Vika adakah? Isa? Adakah? Albert, ada Albert? Aku Ya. Bacanya berapa? 400. 400. Good. Nah, kalau begini berarti 4,000. 4,000. Oke, next. Sekarang Leo. Leo. Bacanya? 40,000. Oke, good. Ania?
Fania yang 5B. 400,000. Oke, good. Bulia mau siapa ini ya? Jason 5A. Adakah? Nggak ada deh kan. Nggak ada. Arga. Bacanya sayang? Nah ini aku udah nyerah, aku nggak tahu. Ada yang tahu? Mantan itu. 4 million. 4 million. Oke, good. It's a 4 million. 4 juta ya. Anak-anak ada yang pernah pegang uang 4 juta? Ada yang uang sakunya 4 juta? Ada Buli ya kalau dikumpulkan berapa tahun? Enggak apa-apa, belajar menabung ya. Oke, kenapa kita membaca sampai jutaan? Karena mungkin kamu sudah sering berjumpa dengan angka yang sampai 1 jutaan ya. Apalagi mama yang di rumah yang berbelanja ya. Oke, supaya kamu tahu saja. Nah, next we will going to learn about place number, nilai tempat. Bulia, yakin kamu sudah pernah mempelajari ini pada pertemuan sebelumnya. Tadi Bulia mulai dari 1 angka. Kalau ada 1 angka itu berarti nilainya apa? Lalu kalau sampai angkanya ada 7 seperti tadi Bulia. Nah, sekarang kita akan belajar. Ini ada sebuah angka. Ini bacanya bagaimana dulu? Ada yang tahu membacanya dalam bahasa Inggris? Ribet banget. Ribet banget, Bu. Bahasa Indonesia dulu deh, bahasa Indonesia dulu. 1 juta. Bacanya dalam bahasa Indonesia? 1.423.576. In English, 1.123.576. Oke. Nah, masing-masing ini kita baca berbeda. Jadi kita tidak membacanya 1, 4, 2, 3, 5, 7, 6. Tidak ya, Nana ya? Kenapa kita tidak membaca begitu? Karena ada artinya angka itu posisinya ada di mana, itu ada artinya masing-masing. Kalau kita melihat angka 6 yang di sini dengan angka 2 yang di sini, manakah yang lebih besar? Angka 6 yang Bulia lingkari ini dengan angka 2 yang di sini, manakah lebih besar? 2 sama 6 kok lebih besar 2 tuh piye? 6. Nggak nyambung. Bagaimana? Angka 6 yang di sini comparing by 2, the digit of 2. Angka 6 dan angka 2 di posisi ini, di posisi angka ini, di bilangan ini, mana yang lebih besar? Angka 6 atau angka 2? 2. Loh, angka 6 sama 2 kok? Bingung, Bu. 6. Ayo, 6 atau 2? 6. Lebih besar karena plus 6. Duanya di 20.000. Nah, itu dia yang Bulia mau. Loh, angka 6 dan angka 2, kalau dia berdiri sendiri-sendiri memang angka 6 lebih besar, Bulia. Tapi kan Bulia tanyanya di bilangan ini angka 6 dan angka 2 itu lebih besar mana? Ya, tadi ada yang jawab, ya lihat dulu posisinya Pak Bulia, ya gitu ya. Ini posisinya di sini dan ini posisinya di sini. Kalau memang sendiri-sendiri angka 6-nya lebih besar dari angka 2, tapi kalau posisinya di bilangan ini angka 2-nya lebih besar daripada angka 6. Mengapa bisa begitu? Ada yang tahu mengapa? Aku tahu. Kenapa? 20.000. Nah, karena posisinya angka 2 ini sebagai puluhan ribu, begitu ya? Is a 10,000. The digit of 2 as a 10,000 sebagai puluhan ribu. So, tapi angka 6 sebagai apa? As a angka 6 sebagai apa? Ada yang tahu? Masih ingat posisinya angka 6? Is a satuan. Is a unit ya. Jadi satuan posisinya ya lebih besar yang ini, begitu ya. Jadi jangan terkecoh. Kalau Bulia mengatakan kalau angka 5 di sini dan angka 1 yang ini lebih besar mana di posisi bilangan ini? Ya jelas lebih besar yang 1. Because
the place number of one is as a million, sebagai jutaan. Tetapi, but 5 is as a hundred, sebagai ratusan. Sekarang kita lihat, anak-anak. Kita mulai dari angka paling belakang. Angka 6 as a sebagai apa? Ada yang tahu, masih ingat tadi? Satuan. One, yes, is a one, sebagai satuan. Oke, nanti bahasa Indonesia tulis sendiri ya, sebagai satuan, as a one. And then 7? Puluhan. Okay, as a tens, sebagai puluhan. Good. And then 5? Hundred. Okay, hundred, as a hundred, ya. Posisinya sebagai ratusan. Good. 3? Thousand. Thousand. Good. As a thousand, sebagai ribuan ya. Okay. And then 2? As a 100,000. 10,000. 10,000. Yes, as a 10,000, sebagai puluhan ribu. Oke. Anak-anak sambil mencatat atau nanti sambil lihat linknya saja boleh ya. And then 4? 100,000. As 100,000, sebagai ratusan ribu. Oke, the last 1 Million. Yes, as a million, sebagai jutaan. Million. Oke, sampai di sini place numbernya sudah ingat, sudah mengerti ya. Jadi kalau angkanya sepertinya lebih besar, tetapi dibacanya ternyata dia lebih kecil karena tergantung posisinya ada di sebelah mana dulu, begitu ya. Karena ada nilai tempat, itu sebabnya kita tidak membaca angka bilangan yang bersama-sama dengan 1, 4, 2, 3, 5, 7, 6, tidak. Tapi 1.423.576, begitu ya. 1.423.576. Jadi membacanya begitu, tergantung posisi nilai tempatnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sudah mengerti? Iya. Iya, kalau sudah mengerti baru boleh lanjutkan. Oke, good. Nah, sekarang untuk angka yang sama-sama angka 4 ya. Sama-sama angka 4, ternyata angka 4 yang sama ini bisa jadi nilainya berbeda-beda ya. It's the same digit. Sama-sama angka 4, angka yang sama tetapi nilainya bisa berbeda jika is in the ones place. Kalau 4-nya berdiri sendiri, dia adalah sebagai ones place. Posisinya berarti sebagai satuan. Ya, kalau dia sendirian. Tapi the value is 4, berarti nilainya adalah 4. Berarti posisinya sebagai satuan berarti nilainya juga 4 saja ya. Kalau begini, sama-sama angka 4, ini angka 4, ini juga angka 4. Tetapi nilainya sudah berbeda. Sama angkanya sama-sama 4 dan 4, tapi nilainya sudah berbeda. The value is different. Oke? Is the tens place. Berarti posisinya is a 4 as tens place. Tens value. Ya, tens number. Jadi angka 4 ini sebagai puluhan. Karena posisinya di puluhan. Berarti nilainya berapa? Ya, nilainya 40. Begitu ya, the value is 40. Nah, kalau begini, sama-sama angka 4 lagi Bu ya, tetapi is a different value, is a hundreds place. Posisinya sebagai ratusan. Jadi nilainya the value is 400. Oke, begitu ya. Jadi angka yang sama itu kalau letaknya berbeda, nilainya berbeda. Jadi letaknya menentukan berapa nilainya. Kalau sendirian is a ones, ya berarti membacanya 4 saja, 4. Kalau ada tambahan satu angka belakangnya is a tens place, so the value is 40, gitu ya. Oke.
dan seterusnya. Jadi, kalau Bulia lanjutkan sampai jutaan sama, ya sama caranya. Oke? Oh, nggak bisa lihat screen-nya. Oh, nggak bisa lihat screen-nya. Nanti Bulia akan berikan rekamannya di Google Classroom ya sayang ya. Nanti bisa lihat di situ. Oke. Oke. Next. Nah, kita lihat. Ada posisi ini, angka ini. Ada yang bisa membaca? Bilangan ini dalam bahasa Inggris? Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Yang lain bisakah lihat? Ada yang bisa lihat? Sharingnya nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Nggak ada. Layarnya aja bakal Kelihatan. Oh, bentar. Nggak ada. Bentar. Bulia stop dulu ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan kok Bulia. Nggak ada, Bu. Ya, sekarang nggak ada karena Bulia tutup dulu karena tadi ada yang bilang nggak lihat. Oke, sebentar. Bulia ulangi. Siapa tahu dengan mengulangi screen-nya tadi kelihatan. Sekarang masih ada 15 menit sebentar ya. Aduh. Oke, sudah kelihatan? Belum, Bu. Nah, yang belum berarti menyimak saja temannya yang mendengar ya. Kelihatan. Ini membacanya 861,000. Oke. 257. Oke, good. Sekarang kita lihat posisinya. Is 8, the digit of 8 is in the 100,000 place. Jadi posisi angka 8 ini sebagai ratusan ribu, begitu ya? Oke. So, the 6, angka 6, posisinya sebagai apa? Ada yang tahu? Oke, 6 as a 10,000 place. Tempatnya sebagai 10,000 place. 1. Yang satu, S in the 1,000 place. Okay, good. 2 in the 100 place. And then 5 as a 10 place. And then 7 is in the ones place. Oke, sampai di sini bisa memahami? Bisa, gampang ya? Gampang, masih ngulangi kok ya? Masih gampang. Oke, sekarang Bulia tanya dulu. Ini ada angka 937,016. Nah, 937.016 in the digit bla bla is in the 100 place. Posisi yang menduduki nilai tempatnya 100 place sebagai ratusan. Yang manakah? Zero. Ah, zero. Ya. 0 sebagai ya ratusannya. Sekarang yang berikutnya 174,573. The digit in the 100,000 sebagai ratusan ribu. One. Goodness. Oke, next. Oh, bentar, kok ada yang itu belinya kayaknya ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, sekarang ini. In the 971,465, the digit 6 in the blah blah place. Posisi angka 6 ini sebagai apa, Nana? Oke, good. Tens. Nah,
Sekarang yang ini. In what place is the digit 2 in each of the following number? Berarti tugasmu adalah menentukan nilai tempat dari angka 2 pada bilangan yang ini. Yang pertama, 182,679 is the digit of 2 as 1,000. Good, as 1,000. It's 1,000 ya. And then 260,153. 100,000. Yes, 100,000. Duanya sebagai ratusan ribu. Sampai di sini berarti? Ada gambarnya, Miss. Enggak ada. Ya nanti lihatnya di tayangan itu ya sayang ya, di link rekamannya Buli akan berikan di Google Classroom, nanti dibuka sendiri ya. Oke. The value of the number, masih value of the number. Jadi, karena berdasarkan nilai tempatnya, misalnya Bulia punya angka 381.492, itu bisa Bulia uraikan menjadi begini. Itu sama dengan 3-nya karena sebagai 100,000, berarti Bulia bisa tuliskan 300.000. 300,000. Ya, Bulia bisa tuliskan 300.000 plus 8-nya sebagai 10,000. Berarti Bulia bisa tambahkan 80,000 ya. Lalu plus ones-nya tapi bukan satuan tapi ones as 1,000. So we can add by 1,000. And then next plus 4 as 100. So we can add by 400, and then plus 9 as a 10, so we can plus by 90. Okay, and then plus 2 as a 1, so we can add by 2. Gitu ya. Jadi sama, kalau boleh uraikan begini sama, ya. Jadi kalau boleh bisa yang ribuannya dulu berarti 381.000 ditambah 492, atau ya kembali lagi 381.492. Oke, bisa ya. 2 as a 2 as a 1, and then 9 as a 10, ya, as a 10. Jadi kita bisa menulis 90, 4 as a 100, so we can write by 400. And then 1 as a 1,000, and then we can write by 1,000, angkanya begini. 8 as a 10,000, so we can write by 80,000, and then 3 as a 100,000, so we can write by 300,000. Oke, begitu? Gampang ya? Oke, sekarang coba. Kita mau mencoba dulu. Ini kita ke comparing number ya. Sebelum nanti kuis di pertemuan berikutnya, kita akan membandingkan angka. Jadi kalau sudah tahu nilai tempatnya, sudah tahu dong membandingkan angkanya. Oke? Bulia minta dari perwakilan kelas 5A dan B ya. Perwakilan 5A mau siapa? Yang mau diajukan untuk menjawab, cepet-cepetan menjawab sama 5B nanti. Yang 5B mau dengan siapa ini? Perwakilannya 5B mau siapa? Leo. Oke. 5B perwakilannya Leo. Siap ya Leo ya? Yang 5A dengan siapa ini? Siap, 86. Yang 5A ada siapa? Ada yang sudah bergabung di sini, ada Rian, ada Edu, ada Joshua, ada Devan, Alexa, ada Vika, ada Chelsea, ada Evelyn, sebentar, Evelyn nggak ada deh, ada Vio, ada Gwen, ada Axel, ada Jennifer, ada Viviana, ada Albert, ada Christian, ada Jason, ada Wilma, ada Nathan, ada Sweta. Mau perwakilan dengan siapa ini? Perwakilannya 5A siapa ya? Siapa sayang? Ayo 5A kasih pendapat. Biar nanti lomba sama 5B kecepatan maksudnya.
Atau boleh tunjuk saja ya. Wilma. Wilma siap sayang? Jangan. Wah, nggak seru dong. Ayo siapa? Atau kalau nggak Wilma siapa dong? Rian siap? Adrian mana Adrian? Adrian. Atau Vika? Vika. Oke, siap Vika? Mana Vika? Sudah siap Vika? Siap ya Vika ya? Sama Leo ya? Oke. Perwakilannya 5A Vika, perwakilannya 5B Leo. Bulia akan membukakan question. Ada 3 question 1, 2, and 3. Tugasmu adalah membandingkan, menuliskan greater than atau less than. Lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau lebih besar dan lebih kecil tahu ya. Kalau lebih besar itu berarti oke, siap ya. The first question, Vika sama Leo siap ya? Mikrofonnya dibuka ya. Siap. Oke. Comparing the number. The first question. Look at this number ya. Oke. Kira-kira diberi tanda apa antara dua bilangan ini, greater than or small? Greater than. Oke, so greater than, Leo. Oke. Vika mana Vika? Greater than. Coba kita lihat jawabannya. The answer is yes, it's a greater than. Ya. Sip, Leo. Next, the second question. Mana Vika sudah mendengarkan Bulia belum ini ya? Next, the second question. Okay, look at the number. Nih ya, bilangannya hampir serupa tapi tidak sama. Tanda apakah yang cocok untuk ini? Greater than or smaller than? Greater than. Oke, sama-sama betul ya, Vika sama Leo. Oke, greater than. Good. Nah, poinnya berarti 5B 2, 5A 1 poin. Oke, next. The third question. Perhatikan ya. Langsung kalau tahu greater than sama smaller than, langsung diberitahukan. Oke? The third question. Smaller than. Smaller than. Smaller than. Smaller than. Oke. Good. Berarti 5B 3 poin, 5A 2 poin. Yeay. Terima kasih Leo sama Vika sudah mewakili teman-temannya kelas. Ya, nanti lebih seru kalau ketemu di quizzes ya, karena semua ikut bermain. Oke. Comparing the number on the next lesson, we going to do exercise comparing the number by quizzes. Jadi nanti quizesnya berkaitan dengan angka-angka yang tadi seperti yang Bulia sudah sampaikan, membandingkan itu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau mau membandingkan berarti harus tahu place value-nya, harus tahu posisi nilai tempatnya dan membandingkan pada posisi nilai tempat yang sama, misalnya sama-sama ratusan ribu, manakah yang lebih besar? Kedua bilangan itu, kalau yang pada bilangan 100,000-nya sama, berarti lihat yang 10,000-nya, mana yang lebih besar, dan membandingkannya, dan berikutnya begitu ya. Oke. Jadi, link quizesnya akan Bulia berikan di Google Classroom kelas 5. Oh, sorry. Bulia nulisnya salah. On the science topic. No. Bukan pada science topic, tapi pada math. Pada topik math. Oke. Nah, anak-anak yang ada di sini, apakah semua sudah bergabung di Google Classroom kelas 5? Sudah, ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Sudah semua ya. Kalau yang belum nanti WA pribadi ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Wali kelasnya masing-masing. Wali kelas 5 berarti Pak Joko ya. Nanti ke Pak Joko. Oke. Itu pelajaran kita hari ini anak-anak. Apakah yang bisa kamu simpulkan?
Apa yang bisa kamu simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Whole number. Whole number. Tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti bilangan yang bagaimana? Utuh. Utuh. Yang tidak ada pecahan dan tidak ada angka negatifnya. Oke. Lalu apa lagi yang kamu pelajari? Apa? Comparing number. Comparing number, membandingkan bilangan. Sebelum kamu bisa membandingkan bilangan, kamu harus tahu dulu apa? Place Value, nilai tempat. Nilai tempat mulai dari yang terkecil. Coba kita sebutkan. Dari yang terkecil mulai dari ones, and then Once. tens, Once. Tens. hundred, Hundred. thousand, hundred thousand. Okay, good. Ya, thank you. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan belajar kita matematika hari ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetapi pertemuan berikutnya tidak akan ada Google Meet seperti ini, tetapi Bulia akan sediakan link kuisisnya di Google Classroom. Nanti anak-anak tinggal klik linknya di Google Classroom pada topik math. Nanti anak-anak bisa mulai kuis sendiri masing-masing dari rumah dengan kuisis about comparing numbers. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum Bulia tutup kegiatan kita pagi hari ini? Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Berarti sudah jelas ya? Oke, thank you, Mas. Terima kasih untuk anak yang sudah bergabung untuk kelas 5.